Oke, record lanjutin Om. Siap, lanjut. Selamat malam buat semua rekan-rekan media Rakyat Bicara yang baik di MBD, di Ambon, di Bintuni. Terima kasih juga buat Pak Junior sebagai ketua redaksi Rakyat Bicara bahwa kesempatan hari ini sangat luar biasa bahwa kita hari ini akan dibekali penambahan materi tentang jurnalistik dari Bapak Abang Alex. Saya panggil Abang Alex saja biar lebih akrab dan lebih nyaman. Ya. Jadi teman-teman mungkin sudah lihat sedikit ada profil yang saya sampaikan di grup termasuk dari Bang Alex tadi terkait dengan sepak terjang beliau di dunia jurnalis. Jadi kesempatan hari ini bahwa kita bersyukur bahwa ada putra terbaik dari K juga mau membenar kita, di mana kita hari ini juga baru punya media baru Rakyat Bicara yang hari ini juga akan bersaing di industri jurnalis dengan beberapa media yang ada di Maluku Tenggara. Saya berharap bahwa kegiatan hari ini memberikan bekal buat teman-teman yang bekerja di bawah media Rakyat Bicara, di mana saya sebagai pimpinan medianya dan Pak Junior sebagai redaksi dan saudara Buce yang lagi di Bintuni untuk dalam tugas membuka jaringan Rakyat Bicara di Bintuni sebagai promosi dan iklan untuk media Rakyat Bicara, Om Alex, sebagai informasi. Bahwa saya berharap di kesempatan malam hari ini teman-teman kita bisa ikut kegiatan ini dengan baik dan benar, di mana kita akan dibawakan materi sehingga saat kita melakukan wawancara secara langsung di lapangan atau menulis berita dalam jenis-jenis bentuk berita itu bisa tidak menyudutkan narasumber. Jadi kita objektif seperti yang tema besar kita bahwa informatif, akurat dan terpercaya. Itu slogan di media Rakyat Bicara yang kita bangun. Jadi saya berharap bahwa memang pelatihan malam hari ini bisa memberikan arti dan dampak yang besar untuk perkembangan media Maluku Tenggara, khususnya di media Rakyat Bicara. Mungkin dalam di saat ini juga saya mempersilakan Om Alex untuk membawakan kita dalam materi. Kurang lebih sebagai pimpinan media Rakyat Bicara, saya mohon maaf jika dalam pembukaan saya ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, langsung aja. Iya. Pimpinan, terima kasih untuk arahan pembukaan. Ya, sudah kenalkan diri lah, nanti lama-lama juga jadi bisa lebih kenal kita ya. Nah, kita kemudian nanti berinteraksi terus. Saya terakhir sudah sepanjang 2 dekade lah, ada 20 tahun ini terus bekerja di dunia jurnalistik. Nah, belakangan saya coba kembangkan, ada setahun ini coba kembangkan jurnalisme warga. Makanya ada cukup banyak materi yang saya tuliskan di fanpage Facebook itu, dan saya share di grup tadi ya. Itu harap sekali sempatkan waktu untuk dibaca. Untuk dalam rangka diskusi ini memang saya harap sudah disimak lah. Waktu tadi mungkin sudah sore ya, saya bagikan materinya di fanpage. Harap supaya bisa dilihat sambil lalu dulu begitu, karena di situ ada banyak materi yang nanti relevan mendukung materi kita dalam presentasi. Nah, kita punya dua materi nanti saya bawakan di sesi yang terpisah. Saya harap bisa dikondisikan waktu berikut lagi. Materi pertama outline berita ini atau kerangka berita sederhana untuk kebutuhan penulisan berita pendek ya. Terserah penyebutannya apa gitu ya. Ada straight news biasa disebut atau hard news. Biasa juga di breaking news TV itu ya. Orang bilang daily news juga. Aneka sebutan lah ya. Gitu. Outline berita untuk kebutuhan berita pendek. Nah, prinsip-prinsip dasar itu, dasar-dasar jurnalistik maksud saya, itu nanti bisa disimak di fanpage itu ya, yang saya share di grup WhatsApp. Silakan nanti dibaca, kalau boleh juga dikomentari di sana, atau berikan referensi lain begitu. Kita berdiskusi. Kita mainkan media sosial. Halo. Kita mainkan media sosial untuk secara optimal ya, untuk kebutuhan pengembangan profesi kita. Nah,
Oke, ada yang sudah balik ya. Tadi ada keluar. Sudah balik. Oke, mari disimak dulu. Saya mau tanya, ada yang sudah sempat lihat kah? Sudah sempat buka tadi sambil nunggu-nunggu waktu kita mulai materi fanpage itu? Sempat sudah baca-baca sedikit. Lihat-lihat ya sambil lalu ya. Nah, iya. Nanti sempatkan waktu. Saya harap sekali bisa dibaca lah. Itu banyak referensi lah gitu. Selain yang saya olah sendiri ya soal kesalahan berbahasa dalam dunia kita, dalam dunia jurnalistik ini, ada beberapa yang lain itu dari berbagai sumber juga. Sumber utama ya dari semua saja apa namanya hari ini ejaan ya, pedoman umum bahasa Indonesia itu tentang penggunaan tanda baca segala macam ya. Iya. Itu semua terlibat bisa disimak. Tampaknya itu memang hal-hal sepele, hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, tapi itu menunjukkan pemahaman kita sebenarnya warga publik ya yang membaca naskah-naskah berita kita itu kemudian mengetahui kemampuan literasi kita. Halo, coba fokus ya. Ikuti dulu, hanya 15 lembar ini materi. Siap Om, siap. Saya baru saja ngomong bagaimana supaya kawan-kawan, adik-adik ya, kawan-kawan muda ini bisa kemudian menyimak begitu ya. Buka di halaman kedua lah, pimpinan. Bisa menyimak dasar-dasar jurnalistik yang saya tuliskan di sana. Fanpage gitu ya, saya bagikan sudah dibagikan di grup WA. Silakan disimak. Saya harap sekali bisa disimak. Karena itu penting. Karena ini akan menjadi pendukung bagi proses kita dalam pemateri ini juga. Nah, hal mendasar yang kemudian menjadi pegangan kita selama kita mengerjakan tugas-tugas jurnalistik ini, saya tuliskan di sini prinsip 5W1H itu tetap dipakai, ya, itu harus. Lalu soal kalimat yang lengkap. Soal kalimat yang lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan itu ya. Dari sisi tata bahasanya ya. Itu penting juga itu penting untuk kemudian tetap dikuasai. Itu pengetahuan dasar kita untuk menulis. Termasuk juga soal paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Kita sudah tahu lah dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, di SMA atau SMP, bahkan kita belajar bahasa Indonesia dari taman kanak-kanak. Nah, kemudian soal nilai berita. Tahu ya, soal teori-teori nanti bisa simak. Makanya saya bilang nanti disimak di itu. Soal nilai berita, soal penting, terbaru, menarik, gitu ya. Itu teori-teori dasar kita. Oke, mundur dulu backnya di halaman sebelumnya, mundur dulu biar previewnya kelihatan sesuai. Halo. Ya, itu ya soal nilai berita, kemudian soal durasi dan frekuensi. Nah, bagian ini saya harap nanti disimak lagi atau mencari referensi mendasar lain untuk memperkaya pengetahuan kita. Saya mau coba singgung dulu soal durasi, karena ini berkaitan dengan materi outline ini, membuat berita pendek, bagaimana sebuah berita pendek itu disesuaikan dengan kebiasaan dari publik, kebiasaan warga kita membaca ataupun mendengar radio misalnya atau menonton TV untuk sebuah informasi cepat, sebuah berita pendek, hard news. Nah, ambil contoh di beberapa TV itu kan biasa breaking news atau headline news misalnya ya, itu berita pendek dengan durasinya itu sekitar 1 sampai 1,5 menit. Bahkan ada yang kurang dari 1 menit, begitu. Saya minta satu teman kah untuk baca satu naskah di situ. Pimpinan baca satu naskah berita atau textbook apalah gitu. Nanti kita kontrol stopwatch di sini. Junior baca Junior. Satu contoh naskah apalah gitu. Mungkin dari buku atau dari HP-nya kalau tidak kepake.
Ya, baik. Terima kasih. Ya. Mana Nanti kasih kode. Halo, kasih kode mulai ya, biar stopwatch juga kita mainkan ya. Nanti saya kasih kode stop begitu. Saya bilang stop sudah ya 1 menit atau 1,5 menit. Mulai ini sudah siap? Sudah siap. Ini saya ambil dari Tribun Maluku ya. Dari Tribun Maluku. Bilang mulai saja, bilang mulai biar saya juga main stopwatch. Oke, mulai. Langgur Tribun Maluku.com, Bupati Maluku Tenggara Malra, M. Tahir Hamidun, meresmikan gerai Alfamidi Veteran Langgur. Kamis, tanggal 3 2022. Bupati Hamidun dalam sambutannya menegaskan kehadiran gerai Malra akan membantu program pemerintah daerah setempat terkait pemulihan ekonomi. Pemda menyambut baik kehadiran gerai ini karena satu daerah jika tidak ada pengusaha maka jangan harap daerah itu akan maju, katanya. Bupati Hanabun mengungkapkan bahwa hadirnya gerai Alfamidi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia, terlebih khusus di Maluku Tenggara, tentunya akan membantu pemulihan ekonomi warga setempat. Setelah itu Kadis Perindak dan pihak Alfa bertemu dan menawarkan akan membuka gerai di sini. Saya langsung menjemput bola. Pada kesempatan itu pula Bupati Hanabun mengingatkan putra-putri karyawan-karyawati gerai Alfamidi agar menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Kepada anak-anakku tersayang. Tahan bro. Oke, tahan. Siap. Itu 1 menit. Dapat berapa paragraf kayak itu? 1 menit. 6 paragraf. Ada paragraf panjang, ada paragraf pendek ya. Sudah termasuk kalimat langsung beliau ya, narasumbernya ya. Benar kan? Benar. Iya ya, benar ya. Oke. Itu kita hanya butuh 1 menit. Kalaupun nanti kita lebihkan sampai 1,5 menit ya. Ini tadi durasinya 1 menit saja. Saya off, saya pause ya stopwatch-nya. Nah, stopwatch-nya itu sepanjang itu saja waktu yang sering dibutuhkan oleh publik untuk memperoleh informasi. Membaca naskah di koran misalnya, artikel di koran, ataupun mendengar radio, atau menonton TV, video TV, gitu. Hanya butuh 1,5 menit dengan sekian paragraf tadi. Mungkin ada paragraf pendek di situ, dipecah ya, soal editing, teknis editnya jurnalis di media tadi yang dibacakan. Kita hanya butuh 1,5 menit, 1 menit sampai 1,5 menit untuk sebuah berita. Lantas kenapa harus menulis bertele-tele misalnya, begitu, dengan durasi hanya 1 menit? Itu maksud saya. Bagaimana sebuah berita itu kita susun sehingga dalam 1 menit itu publik paham pesan kita sampai, informasi yang mau kita sampaikan ke publik itu dapat tersampaikan. Itu dia. Nah, untuk kebutuhan itulah kemudian next naskahnya, presentasinya, file berikut. Nah, kalau soal frekuensi nanti kita lihat berapa banyak berita yang bisa kita buat dari satu kegiatan ya, keseringannya ya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kemudian dengan struktur berita yang sederhana demi kebutuhan publik tadi, ya, demi kebutuhan publik tadi, kita butuh semacam susunan naskah yang langsung beritahukan ke publik untuk durasi 1 menit tadi. Ini kepala berita, ya. Ini secara strukturnya kurang lebih ada ini saja. Cukup inilah, menurut saya cukup ini. Untuk sebuah berita pendek dan durasi 1 menit, 1,5 menit tadi. Ada kepala berita, isi berita, dan penutupnya. Kalau digambarkan dalam bentuk piramida terbalik, paham ya kalau piramida terbalik, seperti yang dapat di teori jurnalistik juga ya, ada piramida terbalik bahwa kemudian bagian yang kecil, kerucutnya lancip itu
itu paling bawah dengan maksud untuk kemudian dipangkas saja oleh editor jika hal itu tidak penting. Begitu. Dari nilai beritanya sudah jauh berkurang, begitu. Lebih kecil nilai beritanya dibanding dengan alas piramida yang posisinya di atas atau terbalik kita. Nah, kepala berita atau lead yang dimaksud, kemudian isi berita dan closingnya, penutupnya. Kita hanya butuh struktur sependek ini, begitu. Apa yang dimaksud kemudian dengan kepala berita itu? Kepala berita itu satu kalimat yang pertama, ya, kalimat paling atas, begitu. Kalimat pertama yang punya nilai berita paling tinggi. Kalau dibuat klasifikasi misalnya scores, ya, dibuat scoring misalnya, dibuat penilaian, begitu. File berikut, lembar berikut, next. Nah, kalau dibuat penilaian, lead itu berisi informasi yang paling besar nilai beritanya di situ. Terkumpul semua di situ, baik itu yang paling baru, yang terbaru ya, yang terbaru, yang paling menarik misalnya, ada di situ. Dan biasanya menyangkut manusia juga, menyangkut manusia. Soal bencana alam misalnya, ya, ada rumah yang jadi korban, warga berapa korban ya, rumah begitu, ada hewan, ada tumbuhan yang kena tumbang pohon-pohon, apa begitu, ada angin topan misalnya. Kemudian ada manusia yang kena juga jadi korban. Nah, itu manusianya yang disebutin duluan. Sekian banyak korban misalnya, menjadi sebuah kalimat pertama di dalam naskah lengkap itu. Satu kalimat saja, lead itu satu kalimat, toh, tidak usah bertele-tele, langsung kasih tahu gitu, lengkap ya. Makanya tadi saya singgung pertama tadi di atas ya, di lembar ketiga itu soal subjek, predikat, objek, keterangan. Satu kalimat lengkap, selesai. Gitu. Tidak perlu bersayap-sayap dengan pakai tanda koma, tidak perlu. Satu kalimat lengkap, subjek, predikat. Kalimat yang berikut-berikutnya juga sih, etisnya memang tidak perlu bertele-tele, karena kita menulis berita, begitu ya, supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, dari pengalaman itu, kemudian ternyata lead itu antara 10 sampai 15 kata saja. Nanti bisa kita buktikan kemudian, atau setelah terlatih membuat lead yang tepat gitu, ternyata hanya cukup 10 sampai 15 kata saja. Itu sudah berisi lengkap subjek, predikat, objek, keterangan. Mungkin keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, isi berita itu kalau diambil garis batas ya, diambil garis batas dulu di tengah-tengah, itu kalimat langsung. Ngerti ya kalimat langsung, kalimat yang pakai tanda kutip itu, kalimat langsung dari narasumber. Nah, kita ambil garis batas di tengah itu. Sebelum kalimat langsung, ya, sebelum kalimat langsung dari narasumber itu, berikutan dari lead tadi itu informasi penting lain yang menjelaskan lead. Jadi kalau lead hanya satu kalimat, ya, satu kalimat lengkap, begitu. Kalimat berikutnya kemudian harus menjelaskan lead, gitu. Harus menjelaskan lead. Detail-detailnya harus disebutkan di situ. Misalnya angka-angka, waktu, tempat kejadian, kalau belum masuk di lead ya. Tadi kalau lead ada keterangan tempat misalnya, atau keterangan waktu. Itu bisa disebutkan di bawahnya. Jangan kemana-mana dulu. Jelaskan dulu lead itu. Jadi runut. Gitu. Nah, tetap mengacu pada piramida terbalik. Gitu. Soal kenapa, bagaimana kejadian atau kegiatan itu dijelaskan dulu di situ sebelum masuk ke kalimat langsung oleh narasumber. Sebelum kalimat langsung dari narasumber, sering kan kita tuliskan juga keterangan lain, ya, keterangan dari narasumber kan sebagai antar, begitu kan? Biasanya kita kalimat pengantar untuk kemudian masuk ke komentar langsung dari kalimat langsung dari narasumber itu. Catatan saya, keterangan langsung dari narasumber itu jangan sampai sama dengan kalimat tidak langsung, kecuali ada penekanan. Ada penegasan, misalnya penegasan tertentu yang mau diulang. Sehingga kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung yang kita
olah dari isi berita. Masih next halamannya di halaman isi berita. Next. Next halamannya. Sorry. Ya, itu sehingga kita ingat bahwa durasi cuma 1 menit atau 1,5 menit. Jangan lagi diulang-ulang informasinya, sehingga apa yang disebutkan oleh narasumber secara langsung dalam kalimat langsung kita tuliskan nanti tidak perlu sama dengan 1 kalimat sebelumnya atau 2 kalimat sebelumnya yang kita ambil dari keterangan dari narasumber. Gitu. Dalam kalimat tidak langsung kita tuliskan, tidak perlu sama. Mengingat durasi 1 menit atau 1,5 menit, lebih baik masukkan saja komentar langsung dari narasumber yang kuat, gitu kan. Maksud kita biasa membuat kalimat langsung komentar dari narasumber itu kan karena kekuatan narasinya, gitu kan, kita pakai. Nah, setelah kalimat langsung, masukkan aneka informasi lain di situ, informasi tambahan. Informasi tambahan. Termasuk juga hasil-hasil pengamatan, misalnya kita amati apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa, kejadian. Oh ya, ini spesialnya kan biasa kalau kalimat hard news ya, berita pendek, outline ini kegunaannya memang untuk berita-berita kejadian, untuk peristiwa gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa kita gunakan juga untuk berita-berita kegiatan gitu ya, yang banyak aneka beragam aktivitas di dalam itu. Itu bisa kita gunakan juga untuk membuat berita-berita pendek, berita-berita cepat. Karena platform kita media online, bisa kemudian banyak bisa kita masukkan. Banyak menjadi berita dengan struktur yang pendek. Dan contoh outline-nya seperti ini. Next, halaman berikut. Untuk penutup berita, itu isinya harapan-harapan, ya, latar belakang, rencana tindak lanjut. Itu sih isinya. Semestinya untuk berita hard news, berita straight news. Kadang-kadang saya banyak temu juga sih, banyak kemudian ditulis tentang harapan misalnya. Sebelum dibikin judul, bahkan dijadiin judul atau kemudian dijadikan lead gitu ya. Harapan. Presiden gitu. Entahlah sih dari cara atau gaya berita penulisan dari teman-teman itu. Di halaman sebelumnya, bro. Mundur dulu halamannya. Penutup berita. Untuk penutup berita isinya itu. Harapan-harapan, latar belakang, rencana tindak lanjut. Kalaupun ini kemudian menjadi berita baru, itu memungkinkan begitu. Menjadi satu lead baru, itu memungkinkan saja gitu. Tapi harus ada berita sebelumnya yang mendukung ini gitu. Bahwa kemudian Bupati mengharapkan, Bupati berharap bikin jadi lead atau jadi judul, tapi yang sebelumnya apa? Itu dulu. Atau tindak lanjut, misalnya kecelakaan lalu lintas, selesai kita bikin berita kejadiannya begitu di tempat, di TKP, tempat kejadian laka lantas itu misalnya, nyusul kemudian ke rumah sakit. Nah, jadi lead baru begitu. Itu seperti begitu. Jadi berita mengalir terus, tidak ada henti-hentinya. Atau mungkin latar belakang. Gitu. Bisa kemudian menjadi lead baru. Gitu. Tapi untuk berita sebelumnya, lead-nya berisi ini. Halaman berikut, soal judul. Oke, ini kan tadi di atas saya tidak singgung judul ya, di next halaman, next page. Nah, soal judul itu begini. Ini lebih mudah sih sebenarnya membuat judul. Kalau kita kuasai lead, ya, judul kemudian lebih mudah kita tuliskan sebenarnya. Judul bisa lebih pendek atau bisa lebih ringkas dibanding lead berita atau kepala berita ya. Nah, mudahlah itu untuk membuat judul kemudian. Intinya itu bahwa
runut gitu ya, runut dari atas lead turun ke bawah itu runut, jangan digeser-geser, jangan pindah gitu, jangan judulnya lain, leadnya sudah lari ke tempat lain, kemudian informasi pendukung itu jadi lari ke tempat lain, malah ke kiri, lain ke utara, lain ke selatan. Jadi tidak runut berita atau informasi yang mau kita sampaikan ke publik gitu ya. Sehingga judul itu boleh dibuat sebelum lead, tapi bisa juga setelah itu, no problem. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya. Lanjut ya. Bisa kah? Pimpinan. Lanjut. Oke. Connect ya. Nah, ini saya berikan contoh satu. Ya, karang-karang saja nih. Ini ngarang ini. Contoh ini. Ini contoh lead pertama. Semua bisa lihat ya di layar ya. Bisa. Semua bisa lihat. Bisa. Nah, itu contoh lead. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membangun dermaga pelabuhan laut di Pantai Elat, Kecamatan Kebesar. Saya kurang tahu persis itu ya, posisi itu sudah Kecamatan Pemekaran lagi kan, selatan, utara, barat. Saya bikin aja, ini contoh ya, ngarang ya. Itu leadnya, contoh lead itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antara 10 sampai 15 kata. Selesai itu. Itu contoh lead. Begitu. Kemudian yang menjadi isi berita tentang detail-detailnya. Di situ ada tahun anggarannya, ya, APBD, sumber anggaran, besar anggaran, terus panjang dermaganya, gitu. Luas areal, apa saja yang dibangun di dalam perkantoran, peti kemas. Itu yang saya maksud dengan contoh informasi detail. Disimak ya, dibaca ya, sambil dengar suara saya. Nah, itu yang saya maksud dengan informasi penjelas lead. Informasi yang menjelaskan lead. Kalau leadnya itu hanya segitu, satu kalimat lengkap, begitu, SPOK, sebagai keterangannya, disampaikan, harus ada kalimat berikut yang menjadi pendukung, menjelaskan lead itu. Detail-detailnya ada di situ. Kita belum ke kalimat langsung, dalam tanda kutip itu kan. Ini berikutnya, di kalimat berikutnya itu informasi yang disampaikan oleh Bupati ya, narasumber yang kita maksud ya, Bupati dalam berita ini, itu tapi dalam bentuk kalimat tidak langsung, gitu. Tambahan informasi sebelum kalimat langsung. Bupati menjelaskan pengembangan wilayah itu ya, 1 kalimat, kemudian 2 kalimat, gitu. Jadi itu kalimat tidak langsung. Yang kemudian diperjelas lagi, menurut kita narasi dari narasumber yang paling kuat itu, yang kemudian kita jadikan kalimat langsung ini. Dermaga ya bagi daerah kepulauan merupakan dasar. Nah, itu penting kayaknya. Tampaknya itu penting untuk disampaikan dalam kalimat langsung oleh narasumber. Masih ada tambahan komentar lagi. Subjek 5W1H sudah masuk ya. 5W1H masuk semua ini ya. Ada keterangan waktu segala macam tuh. Nah, setelah kalimat langsung kita tambahkan itu. Saya ambil contoh saja begitu ya. Yang kita lihat, yang kita amati tuh, yang kita lihat sendiri langsung di lapangan. Wartawannya ikut itu. Wartawannya juga ke sana bahwa ternyata Bupati waktu ke sana tidak sendiri, ada rame-rame dengan pejabat lain gitu. Lantas ada kontraktornya gitu yang ikut juga. Lalu apalagi
tambah lagi di situ. Mungkin beliau pakai apa ya, rombongan bupati itu pakai apa ke sana? Mungkin naik perahu khusus kah, gitu ya? Naik ferry kah? Kan belum ada di situ tulis tuh. Lantas suasana keramaian penyambutan itu sudah selesai, gitu. Selesai sudah. Menurut saya informasi sudah selesai. Closingnya itu untuk pendukung bahwa ternyata bincang-bincang warga itu bupati kemudian punya harapan seperti itu kan disampaikan ke masyarakat. Tidak perlu kita bikin dalam kalimat langsung lagi. Stoplah di situ. Selesai sudah. Bupati berharap, harapan itu kan biasanya bombastis juga tuh. Ya tulis saja pendek di situ, jadilah sebagai sebuah harapan dari kepala daerah kepada masyarakat. Lantas informasi target tindak lanjut sebagai upaya tindak lanjut ya, bahwa targetnya di tahun depan. Termasuk juga tidak lanjut untuk saat itu. Setelah itu beliau kemana? Oh ternyata jalan-jalan keliling pulau. Ini contoh saja ya yang menurut saya cukup efektif dipakai sebagai sebuah berita pendek yang kalau didengar atau dibacakan hanya 1 menit atau 1,5 menit. Selanjutnya bagaimana? Nah, kalau tadi kan, ya, kalau tadi posisinya itu saya bagi-bagi ya, sengaja pecah dia dalam struktur ya, dalam outline, ada lead, ada isi berita dan penutup. Untuk selanjutnya itu Next kah? next. Bro, bantu ya, bantu next ya. Nah, untuk selanjutnya itu editor ambil alih sudah ini, gitu. Untuk selanjutnya editor ambil alih, langsung edit, gitu. Editor ambil alih, langsung edit. Nah, kalau sudah diedit jadinya seperti ini. Tapi judul belum, silakan nanti beri judul toh. Gitu. Kemudian yang terjadi hanya 3 atau 4 paragraf. Dipisah ini yang komentar lainnya dipisah. Hanya butuh 3 paragraf ini. Jadi sebuah berita yang tatkala dibaca oleh orang, oleh publik, langsung paham, pesan tersampaikan, selesai. Tak usah berbelit-belit, putar-putar di bawah, tidak usah. Selesai, close sudah, tutup aja. Beritanya jadi sependek itu. Nah, kalau tadi di sebelumnya itu kan terpisah, lead-nya saya pisah gitu ya, isi berita yang panjang itu lalu penutup dipisah. Kalau jadi seperti ini, lead itu sudah kemudian digandeng oleh separuh isi berita, ya, menjadi 1 paragraf. Nah, di posisi halaman ini ya, teman-teman bisa lihat ya, bisa simak ya. Siap. Nah, itu kan saya sengaja pecah dulu, pisah-pisahin dulu, lead-nya, isi beritanya, dan penutup, ya kan? Supaya sesuaikan dengan struktur di piramida tadi. Nah, kalau di bawahnya, next, halaman berikut. Nah, ini sudah kerja editor. Sudah kemudian nulis. Ya, kalau sudah lincah-lincah kan bikin jadi lah tuh, teman-teman bikin jadi langsung, tinggal editor lihat posisi saja. Mana yang bisa jadi lead, kemudian bisa dibongkar. Nah, ini. Kemudian menjadi hanya 3 paragraf. Begitu. Judul silakan ya, judul menyesuaikan, nanti bisa tulis judul. Apalah, terserah. Ini naskah juga saya ngarang aja nih. Coba bikin saja asal karang gitu, asal tulis. Entah kalau benar.
Nah, kemudian hanya jadi 3 paragraf. Bahwa kemudian lead tadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Satu kalimat itu bukan syarat paragraf. Lead itu tidak berdiri sendiri kemudian di dalam naskah. Dalam paragraf, lead menjadi kalimat utama. Syarat satu paragraf kan satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelaskan. Jadilah itu. Bahwa informasi-informasi penjelas lead kemudian bergabung dengan lead di atas, ya, menjadi satu paragraf. Paragraf berikutnya berkaitan dengan kalimat tidak langsung dan kalimat langsung dari narasumber. Penutup sudah itu tambah di situ hasil pengamatan misalnya, observasi tadi ya, gitu. Kalau itu kemudian panjang, pecah lagi menjadi paragraf tersendiri, gitu, hasil-hasil pengamatan. Didukung kemudian dengan harapan, kemudian tindak lanjut setelah itu. Ada di sini dalam naskah ini kemudian menjadi satu paragraf. Tapi kalau ada pengamatan lain yang terjadi di situ bisa kemudian dipisahkan menjadi paragraf tersendiri. Intinya paragraf itu satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Selesai. Kalau tidak penting juga di skip saja. Sebenarnya sih tugas editor begitu. Bisa di-cut saja. Apalagi kalau koran-koran ya, kalau media cetak itu bisa gampang dipotong karena kebutuhan halaman, kebutuhan kolom. Itu biasanya dipotong. Tapi kalau media online misalnya, paling sering dipakai. Atau TV dan radio juga sering dipangkas karena kebutuhan durasi tadi 1 menit atau 1,5 menit. Ya, gambar-gambar pendukung, radio dan audio pendukung. Insert-insertnya. Nah, halaman berikut. Apa selanjutnya? Next page. Hello. Nah, kenapa kita efektifkan 1 menit tadi? Ya, 1 menit tadi dengan informasi yang tuntas pada satu lead. Kalaupun ada lagi yang lain, kemudian kita bisa membuat naskah berita dengan struktur yang serupa ini, ya, menjadi berita terpisah, berita tersendiri. Gitu. Tidak usah dicampur di situ, tidak usah dicampur di berita tadi, ya. Kalaupun apa namanya kegunaannya untuk cover both side, mungkin pada contoh naskah yang lain bisa, ya. Ada narasumber yang lain yang berbeda pendapat, atau kita kemudian harus memenuhi apa namanya memenuhi etika jurnalistik, kita harus mengkonfirmasi dulu, baru ditaruh di dalam satu kalimat, dalam satu artikel, dalam satu naskah berita. Gitu. Tapi kalau tidak, ini sudah pecah-pecah saja. Jadi kan misalnya dari sisi warga, dari apa, mungkin kita bisa wawancara kontraktornya, ikut rombongan pejabat ke sana. Kepala dinas PU-nya bikin jadi satu berita, gitu. Soal kepelabuhanan ya, ada banyak pihak di situ. Kalau banyak bahkan menarik masing-masing punya nilai berita tersendiri, pecah-pecah saja, bikin jadi berita-berita terpisah. Sehingga satu kegiatan pemerintahan tadi, contohnya tadi itu ya, contoh ngarang-ngarang itu, hanya sebagai contoh ya, itu kemudian ada sekurang-kurangnya 5 berita misalnya yang bisa kita mainkan, sekurang-kurangnya bisa jadi lebih di situ. Kaya sudah itu informasi. Satu wartawan atau 2 wartawan yang ikut itu kemudian menulis banyak sekali. Gitu. Kira-kira bisa ya teman-teman kalau mainkan metode begini? Halo? Bisa. Iya, asik lah ini teman-teman. Bisa jadi banyak gitu, jadi kaya informasi yang mengalir di rakyat bicara news ya. Jadi ramai di situ. Pendek ya, memang kebutuhan berita kita baca di media online juga tidak perlu panjang lebar, kecuali kita menulis feature ya, atau hasil-hasil laporan mendalam, in-depth reporting, atau mungkin investigasi. Agak panjang kayaknya. Tapi kalau untuk straight news, variasi sudah, pecah-pecah saja. Itu yang saya maksud frekuensi tadi. Bisa jadi 5, bisa jadi 10 dalam satu event. Nah,
Contoh lain, silakan. Maukah begitu 10 menit mencoba satu naskah pendek dari ini aja, dari apa namanya, dari berita-berita sebelumnya yang sudah ada, gitu. Entah yang ditulis sendiri ataupun dari sumber yang lain, dari naskah link-link berita yang dibagi-bagi itu, coba dibongkar dengan struktur sederhana seperti tadi. Bisa kah? Bisa, Om. Ya, kita bisa-bisain lah gitu ya. Ini sudah di penghujung ini, selesai. Siap. Ya. Materinya sudah tuntas, geser ke bawah 2 lembar sudah selesai. Bisa dicoba. Sehingga saya minta dalam tempo ini dicoba, cuman nanti ditulis ke grup saja. Iya. Ditulis di grup Betul. saja. Iya, tulis di grup. Sertakan kalau ambil, kita mainkan dengan cara begini ya, metodenya ya. Pakai saja berita sebelumnya, pakai saja naskah berita sebelumnya, entah dari mana boleh, silakan. Ini untuk proses belajar, latihan. Lalu dicoba bongkar ya, direview, dibongkar dengan struktur semacam ini. Jadi nanti di grup dituliskan, nanti ditaruh di grup saja, ditaruh di grup, link aslinya, begitu, link asli sama tulisan yang sudah dibongkar, diubah oleh teman-teman, satu-satu punya. Siap. Bisa ya begitu ya? Bisa. Nah, oke bro, geser materi ke bawah, geser file ke bawah. Halo. Ya, nah bagaimana? Caranya bisa dicoba berita baru. Ya. Untuk berita hari ini bisa dicoba. Iya, benar juga kalau mau berita hari ini boleh dicoba. Malah bagus lah, gitu. Saya anjurkan tadi yang kalau ada berita lama ya, atau dari manapun lama, bukan lama-lama banget juga, mungkin kemarin-kemarin gitu bisa dimainkan. Jadi diupload lagi begitu. Siap. Jadi saya pikir materinya sampai di sini, pimpinan materinya sampai di sini dulu, geser ke bawah lagi, geser saja lagi sekali ya, itu motivasi ya, kita pena lebih tajam lah ya teman-teman, kata-kata lebih tajam dari sedang. Lanjut supaya saya sampaikan terima kasih. Itulah, salam satu pena. Siap. Sesi berikutnya kembali ke pimpinan, mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya boleh begitu, silakan. Oke. Siap. Yang pertama, terima kasih banyak buat narasumber Bang Alex yang sudah membawakan kita dalam materi pembekalan pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Redaksi bersama teman-teman wartawan yang sudah terlibat di Zoom kita pada malam hari ini. Dan mohon maaf ada sedikit miss tadi. Mohon dimaafkan. Lalu teman-teman, saya mohon 10 menit seperti yang tadi disampaikan oleh Abang Alex tadi, kita mohon dibuat. Kalau bisa nanti teman-teman ambil di link berita kita yang lama, terus itu kita kirim link berita aslinya sama kita membawa sebelum yang sudah kita bongkar untuk perubahannya. Jadi atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Media Rakyat Bicara mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Abang Alex yang sudah membawakan kita dalam materi yang sangat luar biasa. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin mau tanya-tanya silakan, boleh ngobrol. Ya, Junior boleh bertanya-tanya juga. Saya juga secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bang Alex. Malam ini telah memberikan materi yang baik bagi kami untuk kemudian nantinya akan menjadi referensi untuk ke depan kami bisa menjadi penulis pembawa berita yang baik bagi masyarakat. Ya, harap semua semakin baik lah.
gitu makin hari makin baik terus tulisan-tulisan kita. Ya, mungkin Pak Jun. Pak Jun, Pak. Alex, materinya saya secara pribadi memang lebih bagus kan? Bagusnya itu harus pengetahuan karena dari materi tadi walaupun dilihat bahwa itu dasar ya, dasar dalam penulisan sebuah Ya. Untuk rakyat bicara sendiri, pertama bahwa kita memang media baru, lalu teman-teman wartawan juga semua boleh bisa dianggap juga baru, teman-teman baru semua. Sehingga dalam penulisan berita ini kan kita tahu persis bahwa ada dengan Ya. Nah, tadi memang saya merasa bahwa materi tadi sudah terutama bagian piramida terbalik gitu. Yang memang seorang wartawan harus dituntut untuk meneliti. Lalu yang berikut bahwa nanti saya mungkin akan coba menulis, tapi saya untuk sebentar mungkin berita baru untuk hari ini. Ada yang Karena baru, memang ya, ada yang baru bagus. hari ini baru pulang itu, tapi belum Habis cerita liputan. Keren, pas lah itu. Nah, coba ya. Iya. Ya mungkin dari saya itu saja. Terima kasih pimpinan. Mungkin satu hal lagi masukkan fokus live. Tadi sibuk gitu. Iya, teman-teman kalau ada yang kurang jelas juga ditanyakan ya materinya. Nanti sudah ini kita share ke. Oh iya, Ya. ada satu yang tadi lupa untuk tanya. Alex, tadi itu dalam untuk mendukung pernyataan narasumber, tanda kutip itu apakah perlu itu paragraf baru atau boleh juga disambung dengan pernyataan sebelumnya? Boleh itu, boleh. Fleksibel sih itu. Kita pecah-pecah dengan ketatnya cuma di syarat menjadi satu paragraf itu satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Gitu kan? Nah, kalau yang kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung diikuti dengan kalimat langsungnya narasumber dijadiin satu paragraf boleh. Itu close di situ jadi satu paragraf. Nah, sedangkan yang berikutnya setelah itu ya, setelah setelah kalimat langsung dari narasumber masuk ke informasi tambahan lain ya, dari hasil observasi misalnya, itu kalau dirasa mau digandeng di atas, gandeng aja tidak apa-apa. Gandeng dengan di atas. Kalau harus dipecah saja jadi paragraf terpisah, paragraf berikut. Gitu. Nah, ini satu lagi, dulu. Ada lagi. Editor ambil alih gitu. Masih ada lagi nih. Satu lagi kolom tulis langsung kata ya, ini informatif ya. Apa itu? Diulang, sorry, kresek-kresek suaranya. Ya, maksudnya dalam penulisan beritanya, isi berita itu untuk menjelaskan tentang nilai atau angka, perlukah kita tahu angka ataukah kalimat saja? Kalau dari kebiasaan juga sebenarnya, menurut saya kalau di media tertulis ya, yang informasinya tertulis, bukan lisan, audio, video, misalnya, sebaiknya kita tulis dengan angka-angka detail, begitu. Artinya kita juga kemudian tidak membuat publik kebingungan. Misalnya pakai kira-kira apa gitu. Kalau sebaiknya kita punya riset ya. Nah, nanti kita di materi kedua nih, ya bro. Nanti di materi kedua perencanaan liputan itu sangat detail. Cuman betul bahwa kemudian di sini ditanyakan, setuju saya,
Kalau informasi waktu misalnya, ya kita tuliskan waktunya secara jelas tuh waktu Indonesia Timur itu 10.00 misalnya 10.00 tweet waktu Indonesia Timur. Atau angka uang misalnya Rp 2 miliar sekian, misalnya 2, sekian ya, angka 2,5505 misalnya juta atau miliar tadi. Nah, sebaiknya kita tulis lengkap. Beda dengan persen. Persentase mau pakai apa namanya simbol persen boleh, mau tulis persen saja boleh, no problem sih sebenarnya itu. Nah, ini arahnya kan kita mau mencerdaskan publik tuh supaya tidak bingung, mungkin kita pakai variatif persen begitu atau pakai simbol ya, simbol persen atau tulis kata persen, no problem gitu. Jadi soal angka-angka tadi memang kalau bisa kita tulis detail boleh gitu. Sertakan sumber lah kalau bisa. Gitu toh. Sertakan sumbernya misalnya. Kita sharing tadi. Ini ada kasus yang sering terjadi di Maluku Tenggara. Sempat beberapa kali kita temukan belakangan gitu. Iya. Teman-teman wartawan menulis berita dengan satu pihak, satu narasumber saja. Ini masalah. Iya, iya. Kita mengkonfirmasi orang yang kedua yang diserang gitu, narasumber berikut. Iya, iya. Kira-kira gimana kalau menurut kita tetap berpatokan pada kode etik, ya. Itu ya. harus dipegang ketat. Itu. Karena kita menjalankan amanat publik, bukan amanat individu. Ya, kita melaksanakan amanat publik, bukan melaksanakan amanat individu. Sehingga jurnalis semestinya berpegang pada kode etik, undang-undang pers dan kode etik. Bahwa salah satunya itu melakukan konfirmasi atau klarifikasi. Bahkan jika boleh, jika harus ya, rekonfirmasi, reklarifikasi. Konfirmasi ulang, klarifikasi ulang harus dilakukan. Apa kendalanya? Secara teknis seringkali memang kita terkendala untuk kemudian dari sisi waktu misalnya ya, kejar tayang lah alasan gitu. Sering kawan-kawan beralasan kejar tayang jadi tidak sempat. Harus dilakukan. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya sudah sempat berkomunikasi, mencoba komunikasi dengan pihak yang harus diklarifikasi, yang harus dikonfirmasi, yang harus dimintai klarifikasi. Ini ketat bagiannya sebenarnya untuk kemudian lagi-lagi tadi mencegah potensi jurnalis itu digugat secara hukum ya. Yang itu ada tinjauan khusus lah, kita nanti bahas di sesi-sesi yang lain, ada materi yang bisa kami sampaikan. LBH Pers misalnya, bantuan kawan-kawan LBH Pers untuk bisa kita jelaskan itu. Kita juga jelaskan itu sih ke kawan-kawan jurnalis warga di wilayah sini. Nah, tapi tadi kembali ke soal tadi, kalau berkaitan dengan struktur berita yang kita ikuti ini ya, struktur berita ini, outline berita ini, memang kemudian bisa kita input ke dalam struktur tadi setelah informasi tambahan di bawah narasumber tadi, di bawah komentar langsung narasumber tadi. Nah, masukkan di bawah situ. Sementara itu penghubung lah, biasa kita pakai frase-frase penghubung paragraf itu untuk memunculkan cover both side. Gitu, dua pihak ya, memunculkan cover both side dengan frase penghubung paragraf. Misalkan tadi ya soal contoh naskah yang tadi, sementara itu ya, sementara itu camat misalnya, camat memang harus ada yang selevel lah begitu ya dengan bupati dan narasumber kita yang tadi, yang kemudian membantah misalnya ya
atau berbeda pendapat, itu bisa taruh situ. Untuk case yang tadi, contoh naskah yang tadi, mungkin tidak mesti ada konfirmasi oleh karena perbedaan pendapat, ya, tidak. Mungkin di berita-berita yang lain misalnya wajib kita masukkan gitu konfirmasinya. Upayakan bisa dalam satu naskah gitu. Upayakan bisa satu naskah sebagai syarat cover both side, keberimbangan tadi gitu. Bisa ya. Untuk outline berita pendek seperti ini, ya kalau mau dikembangkan untuk peristiwa kejadian yang butuh konfirmasi, bisa dikembangkan dengan cara tadi. Kemudian masukkan paragraf berikut yang untuk membuka sisi lain atau pihak lain yang berbicara. Setelah informasi tambahan dari sumber pertama. Gitu. Kemudian sumber kedua menggunakan frase penghubung paragraf saja. Misalnya, sementara itu, saya ulang aja ya, sementara itu pihak dari apa gitu membantah adanya peristiwa kekerasan terhadap gitu. Menurut itu disambung saja ke bawah jadi cover both side. Gitu ya. Kira-kira bisa ya? Bisa. Soalnya juga itu kan saya juga pernah mengalami itu, Malik. Nah, bahkan hak jawab sebagai alasan untuk tetap hasil berita ditayang gitu. Nah, oke. Nanti saya bagi ini ya, bagi link YouTube video panduan berkaitan dengan sengketa pers ya. Sengketa pers ada. Nanti saya bagi di grup biar teman-teman bisa lihat juga bagaimana penyelesaian sengketa pers. Gitu. Nanti sebentar saya bagi di grup. Bisa disimak waktu kosong. Belajarlah, kita belajar terus ini itu. Belajar sepanjang hayat. Menekuni profesi ini kan kita tekuni terus dengan berbagai informasi baru, metode-metode baru, terus bisa ya, bro ya. Ya. Ada lagi. Iya, Om Alex. Sekaligus saya Ya. izin kalau nanti kami ada misalnya ada berita-berita yang kami coba kirim ke Om Alex, lihat dulu, nanti mungkin bisa dibantu untuk dirombak-rombak dia lalu dikirim kembali sebelum kami follow up. Iya, boleh lah. Kita ada di grup itu. Mana sempat lah gitu ya. Mana sempat saja ya. Siap. Kalau ada yang berat-berat, kita konsultatif juga ngobrol ya bagaimana caranya supaya bisa tuntas. Karena kemudian di materi kedua, ajak lagi ya beberapa teman lainnya yang sudah senior, yang sudah biasa nulis, karena yang materi kedua nanti itu perencanaan liputan ya serupa rapat redaksi lah itu. Siap. Begitu. Karena itu kemudian menggodok berbagai, bukan satu narasumber atau dua narasumber cover both side, tapi itu sudah beberapa narasumber. Kita arahnya ke menulis feature. Siap. Gitu. Menulis feature itu untuk materi kedua itu ke situ. Gitu. Jadi harap banget ikut rame begitu, rame lah gitu. Entah kemudian nanti satu dua yang bisa itu, dan polanya itu bisa diadopsi ke media masing-masing, ke medianya untuk rutin, misalnya mingguan ya rapat redaksi mingguan untuk perencanaan liputan. Nah, gitu. Siap. Kalau ini cuma 17 halaman, 15 materi, isi 15-nya yang duanya itu cuma ini saja, closing, opening sama closing. Nanti yang materi kedua itu ada hampir 30 halaman. Siap. Agak panjang. Jadi butuh fokus, waktu juga yang agak lama ya. Mungkin pagi atau siang lah, pagi kan. Gitu. Siap. Supaya lebih fokus cari waktu yang di luar jam kerja tuh berburu berita. Ini pada capek semua, seharian kejar-kejaran baru masuk materi lagi. Nah, itu kan harus disesuaikan supaya teman-teman tidak capek, bisa fokus ikutin. Gitu. Mungkin libur berita sehari boleh lah. Siap. Kita rapat redaksi dulu, merencanakan liputan sepanjang bulan depan. Boleh ya? Begitu kira-kira pimpinan. Boleh, siap. Ya. Siap, Om Alex. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
Oh, ini dari Zoom sudah kasih kunci kode waktu. Oh iya iya. Jadi teman-teman nanti saya bagikan juga video yang saya sudah record sehingga bisa nonton ulang. Jadi kita bisa lihat penjelasannya. Ya, materinya juga ditaruh di grup nanti. Siap. Sekali lagi Om Alex, senang pimpinan media rakyat bicara mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Nanti kira-kira sepakatnya hari apa yang berikutnya? Jangan lama-lama, dalam minggu besok lah. Boleh, dalam minggu besok ya Om ya? Weekend kah? Weekend. Gitu. Oke, boleh. Supaya Hari Minggu agak kelonggar tuh, tidak? Iya, hari Sabtu gitu. Ya, agak kelonggar. Oh, hari Sabtu Jangan depan, hari Sabtu depan mungkin bisa Jumat gitu Om Alex? Kan waktu pendek. Jumat tuh. boleh. Jumat Malam sore ada misa tuh. Iya, berarti Jumat siang. Pagi. Siang. Pagi. Pagi aja pagi. Jam 10 lah. 11 gitu. Iya. Siap. Siapin makan siang masing-masing. Siap. Soalnya kalau siang saya tidak di rumah gitu. Oh iya. Iya, itu dia. Teman-teman pada mobile tuh. Iya. Berarti Jadi, waktunya apa ya? Malam Sabtu kalau mau. Malam Sabtu boleh, siap. Sepanjang malam itu karena butuh sekitar 3 jam ke 4 jam ini kayaknya. Siap. Dikurangi waktu tunggu. Itulah. Pimpinan telepon satu persatu tuh. Wajib begitu. Arahnya wajib. Ya, nanti saya dengan ketua redaksi mainkan. Kewajiban itu wajib. Ya. Ya. Pak Junior tanggung jawab gimana sih itu Pak Junior? Semangat lah, semangat. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk materi pertama dan nanti kita akan lanjut di sesi berikut bersama Bang Alex di hari Sabtu untuk materi yang lebih dalam lagi terkait dengan jurnalistik. Selamat malam dan selamat beraktivitas, selamat berweekend bersama keluarga, teman, sahabat. Foto dulu, foto bersama dulu. Oke, foto bersama silakan. Sabar, saya screen deh. Saya screenshot dulu. Bentar. 1, 2. Junior foto dulu. Oke. Satu kali lagi. Babu tidak masuk. Babu tidak masuk ini. Buce. Oh sudah sama papa. 1. Pimpinan foto kalau pimpinan foto. Siap, sabar. Ini foto screenshot pakai apa nih? Ada situ ya. Pak Junior lalu betas yang pakai HP jadi? Oh, tidak pakai HP. Pakai komputer, laptop. Wah, bisa hilang. Ada yang check out. 1, 2, 3. Oke, mantap, sudah. Oke. Selamat berlibur Om Alex. Terima kasih banyak. Oke. Punya hormat. Malam baik. Salam dari Gino. Salam satu pena. Salam untuk keluarga semua. Ya, teman-teman. Kawan. Salam. Oke.